skala batu. Silakan dimulai yang maju hari ini. Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi grup permutasi. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Halo, pembahas utamanya siapa ya? Saya, Bu. Siapa? Rana Anjani, Bu. Oke, ya. Siap ya, Mbak ya? Jangan hanya tersenyum kembali ya. Oke. Ya, Silakan Mbak Aprilina. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sebelumnya apakah sudah terlihat slide-nya di layar teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai grup permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke grup permutasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari permutasi. Nah, permutasi dari sebuah himpunan adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto. Kemudian kita masuk ke contoh permutasi. Nah, misalkan di sini terdapat Sebentar. Itu tadi, aduh saya Pak. Permutasi itu apa? Daftar. permutasi itu fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu, Bu. Fungsi, ya. Satu-satu saja atau dan onto? Gimana, Bu? Satu-satu saja atau ada syarat yang lain? Satu-satu, Bu. Jadi dia itu seperti fungsi bijektif. Loh, fungsi satu-satu itu beda loh dengan bijektif. Jadi kalau sepenangkapan saya, permutasi itu merupakan sebuah himpunan fungsi dari A ke A. Jadi dia tepat satu begitu, Bu. Sebentar, permutasi dari suatu himpunan ya, bukan sebuah bolak-balik suatu. Dia bukan buah. Baik, Bu. Fungsi ya, fungsi dari A, ya himpunannya A dulu. Wong ini kamu sudah nyebut dari fungsi A ke A kok, ya himpunannya A. Ya, Baik, bukan Bu. himpunan yang lain. Kalau kamu punyanya B, kamu nggak bisa menyatakan sebagai fungsi dari A ke A. Ya toh? Iya. Ya berarti kan suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang tulisanmu ini apa di slide-mu ini. Slide-mu terlalu meriah, Mbak. Ya, walaupun ini cuma presentasi untuk mata kuliah, supaya konsentrasi audiens itu ke tulisanmu ya, yang lain-lain jangan dibuat meriah seperti ini, nanti akan salah fokus gitu. Ya, kalau membuat media kan seperti itu, jangan sampai medianya malah menjadi fokus utamanya. Gitu. Baik, Bu. Kamu tadi apa korespondensi satu-satu ya? Kalau korespondensi satu-satu itu berbeda dengan fungsi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu itu sudah bijektif seperti yang kamu omongkan. Yang lain tolong diperhatikan. Ini saya sambil menjelaskan ya. Kalau fungsi satu-satu itu belum tentu bijektif. Apa bedanya korespondensi satu-satu dan fungsi satu-satu? Ya yang satu-satu, yang satu fungsi, yang satu berkorespondensi. Kalau fungsi satu-satu itu yang jelas temannya satu, tapi nggak mensyaratkan bahwa keluarga temannya atau himpunan temannya atau yang biasa disebut dengan kodomain itu harus habis. Yang penting temannya satu kan gitu kan? Kalau fungsi jelas daerah asalnya harus atau domainnya itu harus habis. Habis itu artinya semua punya teman. Gitu.
Tapi kalau satu-satu itu tidak mewajibkan himpunan temannya itu habis. Tapi kalau dia harus habis, benar-benar satu dapat satu, itu namanya baru korespondensi satu-satu. Atau yang disebut dengan fungsi satu-satu dan onto. Nah, tahu bedanya? Kalau korespondensi satu-satu otomatis dia sudah onto. Tapi kalau fungsi satu-satu belum onto. Yang sebut kamu onto itu tadi adalah onto bacanya. Jadi kalau bijektif, dia yang menjamin fungsinya bijektif itu ya dia satu-satu. Kalau dalam permutasi nanti kamu contohkan, nanti terlihat toh, nanti kan dia akan terlihat oh temannya benar-benar hanya satu. Dan satu itu dan habis. Semua yang di daerah kodomain itu mempunyai teman. Namanya mempunyai domainnya ada. Jadi kalau digambar benar-benar satu titik itu dengan titik yang lain pas. Itu namanya bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke, dilanjut Mbak. Paham ya Mbak Aprilina? Paham, Bu. Ya, yang lain juga silakan. Ini loh gambar-gambarmu ini udah terlalu meriah. Jadi tulisannya malah nggak fokus ini. Oke, silakan. Lanjut contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh permutasi. Misalkan terdapat sebuah permutasi alfa dengan himpunan anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan menetapkan alfa Fungsi 1. Mbak, kamu kok setelahnya kok langsung dikatakan permutasi. Permutasi itu kalau sudah satu-satu tadi. Kalau belum ya kamu baru mengawankan. Jadi bukan terdapat permutasi, wong kamu baru ngasih contoh permutasi. Nanti kan kamu nanti akan menyebutkan, oh ternyata alfa itu adalah permutasi. Gitu. Jadi fungsi dulu dia dibawa kemana, dari mana kemana. Kamu gambarkan dengan, kamu bisa coret-coret enggak Mbak? Kamu bisa buat coret-coret enggak? Pakai itu, pakai pen atau pakai apa gitu. Bisa enggak? Punya fasilitas itu enggak, Mbak Apriliana? Kebetulan saya lagi nggak bawa, Bu, karena saya lagi di Kalimantan. Tapi di sini saya bisa coret-coret ini, Ya, Bu. coba. Enggak, kan maksud saya mau tak suruh gambar pakai himpunan itu, kayak kalau bikin pemetaan itu loh. Nah, itu kan nanti kelihatan domain dan kodomainnya. Yang buat coret-coret nggak ikut ke Kalimantan. Kenapa, Bu? Yang buat coret-coret nggak ikut ke Kalimantan. Kemarin kan tabelnya saya tinggal di Jogja, Bu, karena saya kira saya sebentar di sini. Nah, ya jangan gitu. Pokoknya semua itu kalau alat itu ikut. Biar pergi sebentar. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Silahkan. Dilanjut. Nanti biar temanmu yang lain yang tanya ya. Baik, Bu. Saya tak diam dulu. Nah, di sini terdapat Tapi ya nanti kalau ada yang perlu saya stop dan itu konsepnya salah ya harus segera saya betul. Baik, Ibu. Silakan. Dengan fungsi himpunan dengan anggotanya itu 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan alfa 1-nya itu 2, alfa 2-nya 3, alfa 3-nya itu sama dengan 1, alfa 4 sama dengan 4. Kemudian di sini kita menunjukkan bahwa fungsi alfa tersebut itu korespondensi. Nah, tadi kan kita sudah mempunyai himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4. Lalu dengan menetapkan alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4, itu bisa kita langsung masukkan bahwa nanti hasil dari permutasi alfa itu, 1 itu akan memetakan kedua, kemudian 2 itu memetakan ketiga, 3 itu memetakan ke 1, 4 itu akan memetakan ke 4. Nah, dengan syarat ini tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4-nya itu sudah ditetapkan di soalnya di awal ini. Jadi dia korespondensi 1-1 atau tepat 1, di mana 1 itu memetakan 2, 2 memetakan 3, 3 memetakan 1, dan 4 ke 4. Nah, sehingga
nanti di sini itu bisa disebut sebagai permutasi dari alfa. Kemudian permutasi komposisi. Nah, permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa lagi dari atas ke bawah. Jadi permutasi komposisi ini sama saja seperti operasi perkalian pada permutasi. Jadi misalkan kita mempunyai permutasi alfa dan permutasi beta. Kok kayak perkalian toh Mbak? Itu tuh kayak ya komposisi fungsi. Akhirnya Berarti seperti sama komposisi ya, Bu? fungsi. Ya kalau F komposisi G itu loh, ingat enggak waktu masih SMA? Pakai Ingat, Bu. SMA tuh. Nah, misalkan kita Kamu mempunyai jelaskan aja kenapa dapat ini. Beta komposisi. Ini kan notasinya kok nggak ada toh? Biasanya kan pakai notasi dulu. Notasi komposisinya. notasi komposisinya itu bisa kita pakai bundaran itu, Bu, bundaran Ya operasi ya Kak, komposisi. saya sih tahu, yang nggak tahu kan temenmu. Ini kan nggak kelihatan toh. Kamu kan nggak menuliskan di sini. Cuma beta alfa kayak gitu toh. Nah, jadi untuk notasinya itu permutasi komposisi dari beta, komposisi alfa, itu bisa ditulis seperti ini. Lalu bisa kita operasikan. Kita tulis dulu permutasi dari beta, itu 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, Kalau dan yang 5 ke belum 3. on cam silahkan on cam ya. Biar yang presentasi nggak merasa sendirian. Nah, kemudian kita komposisikan dengan permutasi alfa. Di sini kan kita sudah ketahui bahwa permutasi alfa itu 1 itu memetakan 2, 2 memetakan 4, 3 memetakan 3, terus 4 memetakan 5, dan 5 memetakan 1. Tadi permutasi komposisi itu kita langkah pertama dalam pengerjaannya kita melakukannya itu dari bagian kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah. Jadi kita lihat terlebih dahulu jika permutasi komposisi dari beta komposisi alfa, maka yang pertama kali kita lihat itu adalah permutasi dari alfa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan 1 itu di sini memetakan 2. Lalu kita lihat yang di sebelah kiri. Kiri yang di atas itu 2, berarti memetakan 4. Sehingga nanti komposisi dari beta komposisi, permutasi komposisi dari beta komposisi alfa itu 1 memetakan 4. Lalu kita lanjut lagi, kita lihat Bahasanya di kok sini. memetakan ya? Kan 4 itu kan menjadi image-nya 1. Jadi 1 itu dipetakan ke 4 kan gitu. Dipeta. Kok 1 memetakan 4 itu kan seolah-olah 4 yang dipetakan. Oh, baik. Berarti 1 itu dipetakan 4. Kemudian yang 2 juga, kita lihat di sini, 2 itu dipetakan oleh 4. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri, berarti 4 itu dipetakan oleh 2, sehingga nanti hasil Dipetakan ke baik. Sehingga nanti hasilnya 2 ini dipetakan ke 2. Itu adalah hasil dari beta komposisi alfa. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian di sini nanti 3 dipetakan ke 3.
kita lihat yang di sebelah kiri, berarti nanti 3 yang di atas ini dipetakan ke 1, sehingga hasil dari beta komposisi alfanya itu 3 ini dipetakan ke 1. Mbak Iif kemana Kemudian, ya ini ya? Mbak Iif? Mbak Iif kemana ya? Iya Bu, sebentar. Ya udah Saya dari lagi tadi. di rektorat. Udahnya udah dari tadi. Coba lanjut Mbak Aberlina. kemudian selanjutnya yang himpunan anggota yang keempat ini, 4 itu dipetakan ke 5. Kita lihat yang di sebelah kiri, 5 yang ada di atas sini itu dipetakan ke 3. Sehingga nanti hasil dari beta komposisi alfa itu 4 dipetakan ke 3. Kemudian yang terakhir, 5 itu dipetakan ke 1. Kita lihat juga yang di sebelah kiri, 1 itu dipetakan ke 5. Sehingga nanti hasilnya beta komposisi alfa itu 5 dipetakan ke 5. Jadi cara pengerjaan untuk permutasi komposisi dari beta komposisi alfa itu adalah kita mengerjakannya dari yang di sebelah kanan ini, dari permutasi yang di sebelah kanan, kita bawa ke permutasi yang di sebelah kiri. Kemudian kita melihat hasil dari permutasi yang di sebelah kanan ini, kita lihat yang di atasnya, itu dipetakan kemana. Maka hasilnya itu adalah untuk permutasi komposisi dari beta komposisi alfa, sehingga diperoleh beta komposisi alfa 1 dipetakan ke 4, kemudian 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 3, dan 5 dipetakan ke 5. Lalu kita masuk ke grup permutasi. Nah, grup permutasi adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Selanjutnya, kita masuk Ini ke loh, contoh kalau permutasi. lihat layarmu ini, orang kan jadi bingung ya, dilihat fokusnya sebenarnya mana. Nah, apalagi ini, ya toh? Iya, Bu. Nah, jelaskan permutasi A itu yang mungkin apa saja. Jadi kan nanti ada himpunan permutasi dari himpunan A kan gitu. Nah, sebelum masuk grup kan berarti kan dia harus membentuk himpunan dulu. Temanmu kan masih bingung, Mbak. Permutasinya itu apa saja dari himpunan A tadi? Kamu pakai himpunan A yang mana sekarang? Contohnya itu di sini, Bu. Misalkan himpunan A-nya itu kan Ya, anggotanya kamu kan 1. tadi kan beda. Kamu yang tadi itu kan 1, 2, 3, 4 toh. Oh, yang pertama ini ya, Bu? Nah iya, makanya kan harus disebut. Kalau kamu tiba-tiba ngomong gitu nanti pada bingung. Oke, jangan nyebutnya A terus lah. Kalau A-nya sudah untuk 1, 2, 3, 4, yaitu ganti B. Gitu. Ya enggak apa-apa sekarang, tapi nanti karena dalam satu tulisan himpunannya sama, tapi kok elemennya kok berbeda kan gitu. Oh, huruf masih banyak kan, bisa yang lain. Gitu ya, saran saja ini. Oke, dilanjut. Berarti langsung masuk ke contohnya ya, Bu? Masuk kemana terserah, silahkan. Baik, Ibu. Kita misalkan di sini itu A, itu berbeda ya teman-teman sama A yang tadi. Jadi ini contohnya saja. Misalkan A itu dengan anggota 1, 2, 3, dan S3 ini merupakan semua permutasi pada A yang ini. Sehingga kita bisa tahu ada berapa permutasi pada A. Nah, maka di sini bisa diperoleh bahwa pada A itu terdapat 6 permutasi, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, dan beta 3. Ini saya misalkan saja bagaimana cara kita memperoleh alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, dan beta 3. Seperti yang tadi kita ketahui, di sini kan A itu memiliki anggota 1, 2, 3. Jadi sebanyak ada berapa elemen yang terdapat pada permutasi A, maka diperoleh 6 permutasi. Karena yang pertama, jika kita
memetakan 1 dipetakan ke 1, kemudian 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, itu akan menghasilkan 1 permutasi atau 1 elemen. Kemudian yang kedua, jika kita memetakan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, ini kan posisinya berbeda nih dipetakannya. Jadi tidak sama seperti yang elemen pertama. Jadi ini elemen yang kedua, atau bisa saya simbolkan dengan alfa 2. Jadi ini alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3 itu diperoleh dari hasil permutasi pada A ini. Karena dia memiliki 3 elemen, maka kita bisa memiliki 6 permutasi pada A ini. Sehingga nanti diperoleh himpunan pada S3. Nah, S3 di sini itu adalah notasi dari himpunan semua permutasi pada A. Nah, S3-nya itu adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, dan beta 3. Tapi kalau misalnya nanti ada soal, misalkan di sini terdapat, misalkan B itu terdapat anggotanya itu ada 4, maka nanti elemennya itu berarti kan Mbak, ada sebentar. Ini A-nya itu himpunan atau apa, Mbak? Pertanyaan saya. himpunan, Bu. Sejak kapan notasi himpunan seperti ini, Mbak? Paham enggak yang lain? Ada enggak yang salah di sini? Sudah S2 loh. A sama dengan 1, 2, 3 ini loh. Kurungmu seperti ini, Po. Terus S3 juga. Sejak kapan kamu ini dibiasakan itu tanya ini salah ini. Biarpun cuma notasi, tapi kita kan juga ikut aturan internasional ya. Bisa sembarangan. Udah S2 masuk nggak tahu. Yang lain coba. Mbak Yulis ini salah apa benar? Untuk penulisan A-nya itu anggotanya harusnya kalau himpunan pakai kurung kurawal, Ibu. Betul. S3 juga. Udah. S3 itu kan himpunan juga, masa nulisnya alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Ini saya baru lihat, tidak tahu tadi yang sebelumnya. Ini sudah S2 loh. S2 pendidikan matematika loh. Nah, S1-nya kan jelas pendidikan matematika minimal. Kan biasanya masih kayak gitu. Diperhatikan itu. Oke, baik. Terima kasih atas koreksinya Ibu dan Mbak Yulis. Nah, dengan demikian, kan kita peroleh bahwa himpunan dari S3 ini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, kemudian Mbak, kita akan... Nggak kelihatan. Tabelmu tuh nggak kelihatan semua itu. Yang berikutnya. Nah, karena terlalu banyak ini. Coba di full screen, Mbak. Slideshow. Sama ya, nggak kelihatan. Kamu geser bisa nggak itu? Ke kiri sedikit. Itu ketutup itu. Yang lain juga tuh. Yang tabel ini ya, Bu? Digeser. Oke, ya. Oke, sekarang coba kamu bisa meminta temanmu satu-satu untuk menghitung itu. Benar enggak? Alfa 1. Sekarang udah nggak usah slideshow lagi. Tadi dipaskan nggak slideshow. Sekarang di slideshow ya geser lagi dikit. Ya, kemudian tapi kelihatan udah cukup kelihatan. Walaupun kotaknya nggak kelihatan. Oke. Jadi silahkan kamu bisa tunjuk temanmu satu-satu mengapa benar enggak kalau beta 1 komposisi alfa 3 itu sama dengan beta 3. Coba. mungkin di sini Jangan teman-teman... mungkin kamu tunjuk aja.
temanmu biar ada pengalaman mengerjakan. Jangan seperti yang sudah saya tanyakan. Yang lain. Mbak Aprilina itu berhak untuk bertanya sama teman-teman di sini. Temanmu berhak tanya ke kamu, tapi kamu juga berhak tanya. Gitu. Oke, silakan. Biar ada pengalaman mengerjakan. Oke, di sini kita akan membuktikan apakah tabel Kele yang saya tampilkan di layar ini benar apa tidak. Saya mungkin menunjuk Mbak Lutfia Lail Ayu untuk membuktikan bahwa beta 2 komposisi beta 3 itu apakah hasilnya alfa 2. Jadi yang lain diminta juga, yang lain sekalian. Jadi di sini kita akan membuktikan apakah misalnya beta 2 dikomposisikan dengan beta 3, apakah itu hasilnya alfa 2 dengan menggunakan hasil permutasi pada A ini tadi. Jadi tadi beta 2-nya dikomposisikan dengan beta 3. Yang lain silahkan ditunjuk sekalian, Mbak. Di sini kelasnya ada berapa biar ada pengalaman mengerjakan soal. Mengerjakan ini. Oke, biar paham. Silakan. Satu lagi, Mbak Eliana, bisa dibuktikan juga apakah alfa 3 ini jika dikomposisikan dengan beta 1, hasilnya itu beta 2. Apakah itu terbukti benar atau tidak? Ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ketika beta 2 dikomposisikan dengan beta 3, hasilnya itu berapa? Gimana teman-teman? Apakah ada kesulitan atau masih bingung? Proses Mbak, kamu kan kerjanya udah kemarin-kemarin. Teman-teman baru saja. Ditunggu dulu. Mbak izin menjawab. Yang tadi alfa 3 dikomposisikan sama beta 2 sama dengan beta 2 itu sudah saya buktikan dan terbukti, Mbak. Hasilnya beta 2. Apa perlu ditunjukkan? Kalau bisa langsung ditunjukkan aja, Mbak. Bisa pakai oret-oret. Kamu bisa share screen. Oh, share screen. Nah, kamu tunjukkannya mau pakai apa? Pakai foto aja atau gimana, Bu? Kamu Pakai. foto, kamu share ke Mbak. Ke Oh, Mbak siapa? Aprilina bisa. iya, iya. Sudah saya kirim, Mbak Apriliana. Iya Mbak, ini saya lagi buka. Nanti saya share ke sini.
Ini saya share hasil pekerjaan dari Mbak Erliana. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Eh, mohon maaf yang paling kiri di Kalau sebelah. ngerjakannya cuma seperti ini tuh kesannya cuma dipasang doang juga tinggal kanan, oke, disamakan dengan yang apa di tabel kan langsung bisa. Maksud saya bisa menuduh seperti itu kalau pikiran buruk gitu loh. Mestinya kan dilihat prosesnya, gitu. Misalnya ini kan alfa juga nggak seperti ini kali Mbak, ya Allah. Cewek lo nulisnya. Alfa 3 komposisi beta 1 apa ini? Beta 1 ya. Nah, ini kan Iya. mestinya kan dimulai dari misalnya dimulai alfa 3 komposisi beta 1 dalam kurung 1. Nah, ini dibawa kemana? Itu jadi kelihatan prosesnya. Kalau seperti ini kan saya tahu alfa 3-nya tadi siapa? Di tabelnya ada, di slide-nya ada. Beta 1 ada. Tinggal di sini langsung dijawab beta 2 tadi apa cukup dengan slide tadi kan tinggal dipasang it's okay. Tapi kan nggak kelihatan prosesnya, pembuktian mah bukan seperti ini gitu loh. Jadi mestinya dilihat alfa 3. Alfa 3 komposisi beta 1 dalam kurung 1. Jadi ini dikurung dulu, kurungnya kurung biasa kayak ini. Terus di sini dalam kurungnya lagi adalah 1. Nah, ini kan sama dengan siapa? Alfa 3 dalam kurung beta 1, 1. Nah, beta 1 dibawa ke mana? Kan dibawa ke 1. Terus oleh alfa 3, 1 dibawa ke mana? Dibawa ke 3. Kan gitu prosesnya. Jadi nek kamu nempel-nempel kayak gini tak ya orang lewat juga udah tahu kalau tadi di slide-nya dikasih. Ini kan pembuktiannya nggak kelihatan. Tuh. Atau mungkin saya presentasikan lewat Oh boleh, sangat boleh. tulisan. Siap, Iya. oke, itu Ya, lebih bagus ya. Mbak. Enggak, saya akan ngomong kalau orang berpikir buruk kan seperti itu. Nggak kelihatan prosesnya. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, oh ternyata seperti ini. Teman-temanmu yang tidak bisa itu jadi tahu. Oke, silakan kalau Mbak An bisa presentasikan. Oke, Ya. baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan pekerjaan saya yaitu membuktikan alfa 3 komposisi beta 1 sama dengan beta 2. Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan menuliskan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah alfa 3 yaitu 1, 2, 3. Hasil petaannya yaitu 3, 1, 2. Lalu beta 1 yaitu 1, 2, 3. Hasil petaannya yaitu 1, 3, 2. Nah, ini cara mengkomposisikan. Presentasimu nggak kelihatan. Share screen loh. Pakai coret-coretan Mbak maksud saya. Oh iya. Dicoret di sini di kertasmu ini. Kamu share screen aja kalau bisa, makanya saya pikir kan gitu. Kalau seperti ini ya sama aja. Nanti temenmu bisa mikir seperti itulah. Saya pikir kamu bisa nulis-nulis pakai Wacom atau pakai laptopmu mungkin touchscreen gitu loh maksud saya. Saya ini kebetulan tuh tablet saya mati. Lupa nggak saya isi karena jarang dipakai. Bisa nggak bisa presentasi. Sakarmu lah. Kamu udah gede silahkan yang lain dipikirkan. Oke, lanjut Mbak Apriliana. Sudah Mbak Apriliana, lanjut saja. Kelamaan nanti. Lanjut presentasi ya, Bu. Oke, tadi kan sudah ada beberapa teman yang membuktikan bahwa jika misalkan di sini kita membuktikan bahwa alfa Sudah cukup. Lanjut saja. Bagaimana ini bentuk grup? Udah, yang itu nggak usah dirembuk. Udah. Oke, baik Bu.
Nah, dari presentasi tadi, kan kita udah menentukan komposisi dari 2 permutasi. Kemudian dari situ, dari tabel ini, dari tabel Cayley ini, itu dapat kita peroleh sifat-sifat. Yang pertama, operasi komposit adalah suatu Kok bisa operasi, komposit tuh, Mbak? karena ini Bu, menggabungkan 2 elemen untuk menghasilkan elemen lain, Bu. Apa itu namanya operasi komposit? Operasimu tadi apa namanya? Operasi komposisi permutasi, Bu. Lah komposisi permutasi kok jadi komposit? Karena saya pikir operasi komposit itu merupakan operasi yang menggabungkan 2 elemen. Kok Jadi dia operasi kok menggabungkan itu bagaimana? Ini yang saya nggak paham dengan tulisanmu ini. Komposit itu apa toh? komposit itu operasi yang menggabungkan 2 elemen untuk Kamu dapat dari mana definisi itu? Itu sepemahaman saya, Bu. Jangan sepemahaman, kamu enak sendiri, bikin acara sendiri itu namanya. Lah kamu aja bisa nggak paham kok kamu nuliskan semau gue di sini, nggak bisa Mbak. Ikutin aja yang sudah ada. Kok komposit itu loh. Kamu tadi aja udah mengatakan tuh operasinya komposisi fungsi kok jadi komposit. Di matematika itu kita nggak bisa mengistilahkan sendiri kalau kalian belum expert gitu. Nah, fungsi satu-satu dengan fungsi bijektif aja belum bisa membedakan kok mau mendefinisikan sendiri. Nih, jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kalau kamu mengatakan ini sebagai operasi komposit, ya kamu harus bisa menunjukkan kamu dari mana ini istilah seperti itu diperoleh. Itu. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa semau gue. Aku pahami gini kok, ya sudah, ya nggak bisa. Harus pahamnya sama dengan orang lain karena sudah ada kesepakatan kalau dalam matematika itu orang menjumlahkan dalam misalnya modulo di operasi penjumlahan modulo 10 ya berbeda dengan modulo 5. Kalau di modulo 10, 5 ditambah 2 ya jadi 7. Tapi kalau di modulo 5 ya nggak bisa. Sama dengan 7 itu nggak sama. Sama dengannya adalah 2. Kok bisa seperti itu? Iya, konsensusnya seperti itu. Dan itu sudah diakui untuk semuanya, begitu. Jadi nggak boleh mengini sendiri. Ini dicek dulu ini, kalau bahaya ini. Gitu ya, semuanya, nggak cuma Mbak Aprilina. Jangan alasannya saya pahamnya gini kok, ya terserah kamu, nggak boleh seperti itu. Jadi harus bisa menunjukkan referensi mana yang kamu gunakan. Itu baru ngomong ilmiah. Dalam termasuk nulis tesis pun besok seperti itu. Jangan bilang sepemahaman karena kamu bisa nggak paham sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa. Untuk nulis pun seperti itu. Jadi referensi itu sangat penting kalau untuk hal-hal kita berbicara secara ilmiah itu. Nggak bisa acuannya acuan perasaan saya. Menurut perasaan saya benar Bu, nggak bisa. Karena memang bedanya tidak hanya berdasarkan perasaan saudara saja. Istilahnya seperti itu. Gitu ya, dipahami ya semuanya ya. Jadi kalau ada istilah, kalian harus lihat betul ini referensinya apa. Jangan beralasan kalau sepemahaman saya itu terus menghindar untuk disalahkan. Kamu bicara harus dengan referensi untuk mengubah sesuatu. Oke. Sekarang permutasi satuan pada A merupakan elemen identitas di A. Ini loh bolak-balik operasi komposit terus loh ini saya heran saya kok bisa muncul komposit. Saya tanya berarti ini bukan kan permutasi satuan itu adalah menjadi elemen identitasnya toh. Yang mana Mbak Aprilina?
Coba bawa ke tabel kalimu tadi. Nah, elemen identitas itu adalah elemen yang menghasilkan dirinya sendiri, Bu. Menghasilkan itu diapakan? Menghasilkan itu dikawinkan apa diapakan? Dikomposisikan. Komposisikan dengan siapa? Nah, jadi misalkan kita lihat di sini. Dikomposisikan dengan siapa? Bukan misalkan. Dikomposisikan dengan siapa? Gimana, Bu? Dikomposisikan dengan siapa? Bukan contohnya. Dikomposisikan dengan siapa? Dua elemen tersebut dikomposisikan. Yang Tersebut itu yang mana? Oh, alfa kamu 1. belum menyebut. Alfa Kamu kan 1 belum dioperasikan dengan alfa 1, hasilnya nanti adalah dirinya sendiri, yaitu alfa 1. Gitu dok, berarti dia alfa 1 menjadi elemen identitas gitu. Kalau misalkan alfa 1 saya kalikan beta 2, misalkan ini hasilnya, misalkan loh saya yang lain aja misalkan. Misalkan saya hasilkan alfa 2, apakah masih bisa disebut alfa 1-nya adalah elemen identitas? Misalkan ini saya nggak menghitung, bukan ini, tapi kan suatu saat saya punya permutasi yang seperti itu. Jika hasilnya itu dirinya sendiri, maka alfa 1 itu dikatakan sebagai elemen identitas, Bu. Lah ya, dengarkan saya. Kalau misalkan tadi kan kamu berikan contohnya alfa 1, kamu komposisi alfa 1 hasilnya alfa 1. Berarti kan diri sendiri alfa 2, katakanlah tetap hasilnya alfa 2. Pertanyaan saya, suatu ketika saya beta 1, saya hasilkan beta 2, apakah alfa 1 masih bisa disebut sebagai elemen identitas? Alfa 1 saya komposisikan beta 1, hasilnya bukan beta 1 tapi beta 2. Apakah alfa 1 masih disebut sebagai elemen identitas? Walaupun saya kalikan dengan, saya operasikan dengan alfa 1 sama dengan alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3, alfa 3. Gimana Mbak? Dia masih identitas atau bukan? Tidak, Bu, karena kita harus melihat juga kalau misalnya itu menghasilkan elemen identitas untuk elemen lainnya, maka bukan elemen identitas untuk yang lain. Untuk menghasilkan elemen identitas untuk yang lain. Yang saya tanyakan tuh alfa 1 masih disebut elemen identitas tidak? Ketika saya operasikan alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3, tapi dengan beta 1 sampai dengan beta 2. Apakah alfa 1 ini disebut elemen identitas? Pertanyaan saya. Tidak, Bu. Oke, betul. Artinya apa? Dia setiap kali dikalikan dengan setiap elemen di dalam S3. Ya toh, kamu tadi kan punya S3. Ya toh, himpunannya. Kalau dia sama dengan dirinya sendiri, maka dia disebut elemen identitas, baik dari kiri maupun dari kanan loh ya. Kamu kan kemarin sudah tentang grup kan gitu. Jadi kan E dikalikan dengan A sama dengan A dikalikan dengan E sama dengan A. Ya toh? Jadi untuk setiap elemen di dalam S3 itu. Oke, di sini betul. Berikutnya coba. Slide berikutnya. Setiap permutasi di SA, artinya setiap elemen ya, setiap elemen di SA memiliki inverse. Balik lagi Mbak. Pertanyaan saya, inverse alfa 3 berapa? Inverse? Inverse dari alfa 3 siapa? Inverse dari alfa 3 itu alfa 2, Bu. Betul. Terus inverse dari beta 2? Beta 2. Oke. Sekarang jelaskan ke temanmu, mengapa demikian? Karena inverse itu hasilnya harus identitas. Siapa yang hasilnya harus identitas itu siapa? Kalau ngomong yang jelas. Ya pokoknya kalau ini hasilnya, nah, hasilnya itu siapa? Hasil apa? Gitu. Harus jelas Mbak. Yuk pelan-pelan. Nah, identitas dari elemen yang ada di tabel sini itu, tadi kan kita ketahui bahwa identitasnya itu merupakan elemen dari alfa 1. Nah, sehingga elemen dari alfa 1. Jangan saya pakai dari bahasa ini. Elemen alfa 1, Bu. Ya, alfa 1 adalah elemen identitas untuk S3 dengan operasi komposisi. Ya toh? Iya, ya.
Bukan komposit loh ya. Coba nanti dilihat komposit itu apa. Saya masih terheran-heran dengan itu. Oke, sekarang jelaskan tentang inverse-nya, Mbak. Mengapa demikian? Inverse itu kan merupakan hasil dari identitas. Dan tadi kita ketahui bahwa alfa 1 itu merupakan elemen identitas dari permutasi S3 ini. Sehingga kita lihat yang hasilnya itu merupakan hasil dari identitasnya, yaitu alfa 1. Nah, misalkan tadi pertanyaannya inverse dari beta 1 itu kita lihat yang hasilnya adalah alfa 1. Ternyata ini. Berarti di sini inverse dari beta 1 itu yaitu inverse dari beta 1 itu beta 1. Intinya Jangan ke saya, ke temanmu. Oh, saya. iya Bu, maaf Bu. Kalau Jadi teman, ya Bu. ya udah silahkan. Jadi inverse itu merupakan hasil dari identitas. Karena tadi kan kita udah ketahui identitas itu merupakan elemen dari alfa 1. Kemudian kita lihat aja yang hasilnya itu adalah hasilnya identitas. Misalkan inverse dari alfa 2. Alfa 2 ini inverse-nya itu berapa? Berarti hasilnya itu ternyata adalah di sini. Alfa 1-nya itu di sini karena alfa 1 ini adalah identitas, sehingga inverse dari alfa 2 ini adalah alfa 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi jika teman-teman ingin melihat inverse dari misalkan dari beta 2, kita tinggal cari hasilnya itu identitas. Berarti beta 2 ini dikomposisikan dengan siapa supaya hasilnya itu adalah identitas atau alfa 1. Ternyata berdasarkan tabel ini, beta 2 itu dikomposisikan dengan beta 2 sehingga hasilnya adalah alfa 1. Nah, berdasarkan semua aksioma dari grup, maka S3 ini membentuk sebuah grup karena dia memiliki inverse, bersifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Karena kan grup permutasi itu merupakan suatu grup yang elemen-elemennya itu permutasi dari suatu himpunan, dan operasi grupnya itu komposisi dari permutasi tersebut. Jadi ini merupakan Ini contoh. kompositmu tuh gila nih loh Mbak, aku kat membok aku kok gila nih, sorry, mengganggu bukan gila nih, mengganggu. Saya heran aku, coba nanti referensinya kasihkan saya Mbak, yang mengatakan itu komposit gitu ya. Oh baik Bu. Siapa tahu saya yang salah mau tak lihat. Atau mungkin kalau kamu hati-hati loh ya cari referensi itu, kamu asal dapat aja di Google, hasil Google itu nggak menjamin. Itu harus yang bagus, yang referensinya katakanlah jurnal juga yang tidak apa asal-asalan saja. Itu. Ya. Baik Bu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa S3 ini merupakan grup permutasi. Kemudian kita masuk ke grup simetrik. Nah, grup simetrik ini merupakan grup berderajat atau bisa dikatakan grup berderajat N. Nah, misalkan A-nya itu adalah anggotanya 1, 2, 3 sampai N, maka grup dari semua permutasi pada A tersebut itu disebut dengan grup simetrik N atau berderajat N dan dinotasikan sebagai Sn. Nah, dengan catatan Sn di sini itu memiliki N faktorial elemen. Kemudian kita masuk ke contoh grup simetrik. Nah, kita misalkan juga di sini A itu tadi anggotanya adalah 1, 2, 3. Teman-teman di sini saya salah menggunakan tanda. Dengan anggota himpunannya adalah 1, 2, 3. Maka S3 adalah grup simetrik berderajat 3 yang memiliki 3 faktorial. Karena dia di sini
anggotanya itu ada 3, maka dia berderajat 3. Atau bisa kita tuliskan dengan 3 faktorial. Nah, untuk mengetahui 3 faktorial ini memiliki berapa elemen, seperti di SMA kan kita sudah pernah belajar bahwa 3 faktorial itu memiliki 6 elemen, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, dan beta 3. Jadi dapat dibuktikan bahwa S3 ini memiliki 6 elemen, yaitu Nggak usah disebut lagi. Dah, pokoknya dengan operasi tadi akhirnya dia menghasilkan suatu grup yang disebut dengan grup permutasi. begitu. Jadi grup permutasi itu adalah satu grup yang elemennya adalah satu permutasi dari himpunan. Saudara nanti bisa mengembangkan. Yang dikenal ini kan 3 elemen ya, permutasi dari 3 elemen yaitu 1, 2, 3. Yang akan melahirkan yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. Kemudian ini dikelompokkan, dia dibentuk suatu grup, dibentuk suatu himpunan yang disebut dengan S3. Jadi nanti ketika saya mengatakan S3 dengan operasi komposisi, saudara sudah bisa membayangkan siapa S3 itu. Ini akan menjadi istilah umum ya. Jadi S3 itu siapa toh? Oh, dia adalah grup permutasi. Dengan elemen adalah permutasi-permutasi dari elemen 1, 2, 3. Berarti nanti ada A, ada yang lain. Coba nanti Mbak Aprilina, silahkan lanjutkan. Setelah masuk ke grup simetri, kita ke pangkat permutasi. Nah, tadi kan kita misalkan SA ini merupakan grup permutasi. Maka jika alfa itu elemen SA, maka SA juga akan memuat alfa dikali alfa yang dinotasikan dengan alfa kuadrat. Nah, secara umum bisa kita tulis dalam bentuk faktor, yaitu alfa pangkat M itu sama dengan alfa dikali alfa sampai alfanya itu pangkat M, di mana M-nya itu merupakan faktor. Jadi, misalkan di sini kita, tadi kan permutasi, SA itu merupakan grup permutasi. Kita ambil contoh lain, misalkan di sini diketahui permutasi alfa, yaitu 1 dipetakan ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 4. Maka jika kita ingin mencari pangkat permutasi dari alfanya tersebut, kita bisa mengkalikannya sebanyak M Mengkalikan faktornya. itu seperti apa? Mengkalikan yang dimaksud. Jadi kita bisa tulis mengkomposisikan berulang-ulang begitu. Mengkomposisikan sebanyak pangkatnya itu dengan elemen yang sama. Tapi komposisinya apa? Yang kamu sebut perkalian itu adalah sebenarnya adalah komposisi tadi. Tuh. Kayak gini kamu mengalikannya gimana? Nanti dikira matrik ya nggak bisa tuh 2 kali 4 kali 2 kali 4 kalau ini dipandang sebagai matrik. Gitu ya. Nah, untuk mencari faktor dari alfa pangkat 3, kita bisa melakukan operasi komposisi alfanya ini sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis terlebih dahulu permutasi alfa. Faktor itu apa ya? Faktor yang kamu maksud apa ya? Faktor dari alfa pangkat 3 itu tadi. Maksudnya apa? Maksudnya alfa pangkat 3, Bu. Kamu mengatakan faktor itu beda loh, Mbak. Karena yang sedang kamu bicarakan itu pangkat loh. Kamu tadi ada unsur faktor gitu loh, Mbak. Diperhatikan ya kalau ini. Masalahnya setiap istilah itu ada maknanya sendiri. Makanya saya tadi bingung maksudnya apa. Kalau cuma hasil dari komposisi nanti temanmu masih ikut sendiri. Yang penting tahu maknanya alfa pangkat 3 itu apa. Nanti bisa dihitung, tidak perlu kamu rinci seperti ini ya. Tapi nanti di artikelnya boleh gitu. Tapi kalau di sini nggak perlu lah, nanti temanmu bisa cari sendiri. Oke, nanti tidak menghabiskan waktu, cepat aja. Jadi jika kita ingin mencari alfa pangkat 3, di mana 3 itu merupakan faktor ya tadi, Bu. Nah, di sini berdasarkan definisinya itu kan kita bisa menulis, misalkan alfa pangkat M itu kita tulis alfa dikali alfa sebanyak alfa pangkat M, di mana iya, M ini faktor.
Ya, jadi silahkan lanjut. Itu hasil hitungannya juga nggak perlu. Ini kan sudah ada toh. Oke, kita lanjut. Di sini kita tulis permutasi alfanya itu, Sudah, Mbak. Ya ampun. jadi langsung ke Lanjut. hasilnya saja ya, Bu. Untuk pengerjaannya itu kita bisa melakukannya dari kanan ke kiri. Jadi Itu tadi seperti kan sudah toh, Mbak. Temanmu sudah paham ini, kamu nggak perlu berulang-ulang untuk ngomong. Cukup alfa pangkat 3 itu maknanya apa, makna dari komposisi tadi sudah dijelaskan, hasilnya biar temanmu yang ini, masa saya harus ngomong berapa kali. Lanjutlah. Astaga. jadi alfa pangkat 3 itu nanti akan menghasilkan elemen, yaitu 1 memetakan 1, 2 memetakan 2, 3 memetakan 3, dan 4 memetakan 4. Oh, ya Allah. Kemudian kita masuk ke notasi cycle atau notasi putaran. Nah, notasi cycle ini itu merupakan notasi yang memiliki sifat penting dari sebuah permutasi. Jadi dia itu memiliki cycle atau putaran. Jadi di dalam cycle atau di dalam putaran tersebut nanti akan ada barisan, Istilah yaitu putaran dari mana, Mbak? kenapa, Bu? Istilah putaran itu dari mana? Jadi itu langsung masuk ke contoh aja ya, Bu. Sebentar, bukan. Kamu dapat istilah putaran dari mana? Ini yang perlu saya klarifikasi. Notasi cycle atau notasi putaran, Bu. Jadi dia itu seperti berputar. Iya, notasi putaran itu kamu dapat dari mana? Terjemahan putaran itu loh, Mbak, maksud saya. Mbak Aprilina, kamu paham pertanyaan saya? Paham, Bu, paham. Jawab kalau paham. Kan tinggal kamu paham tapi ditanya nggak jawab-jawab gimana? Iya, Bu. Nah, lucu. Notasi putaran itu kamu dapat istilah ini dari mana? Itu waktu itu saya dapat bahannya ini kan dari buku, Bu. Jadi cycle itu kan sama kayak orbit. Nah, orbit itu berarti dalam putaran gitu, Bu. Yang memberartikan putaran itu kamu sendiri atau kamu ada referensinya, Mbak? Pertanyaan saya tuh itu. Waktu itu saya ada lihat bahannya ini dari buku juga, Bu. Terus Bukunya beberapa ada yang kamu. dari internet juga, Bu. Nah itu internet itu nggak jaminan, saya bilang. Itu tuh biasanya cuma ditulis sikel gitu. Bukan putaran. Ya artinya dia melingkar, tapi nggak ada terjemahan itu. Biasanya cuma sikel. Jadi hati-hati sekali ketika kita menggunakan istilah, mending notasi aslinya saja, apa istilah asli aja. Kalau kamu belum menemukan istilahnya, ini kan disebut panjang sikel tuh, Mbak, bukan panjang putaran loh. Coba. Iya, Bu. Nah, makanya kamu jangan sekalian menyantumkan semuanya, nggak cuma Mbak Aprilina. Hati-hati menggunakan istilah. Istilah itu istilahnya jadi kayak konsensus gitu loh. Konsensus bersama. Kita nggak bisa mengistilahkan sendiri. Jangan bilang, ini kan kalau diterjemahkan ini Bu, nggak bisa. Orang nggak akan kenal gitu loh. Tapi ketika kamu akan menulis cycle, orang tahu. Menulis cycle biasa, SIKEL, itu orang akan tahu maksudnya. Tapi kalau putaran, orang pening. Gitu. Saya bilang hati-hati di internet pun kalau orang cuma nulis nggak bisa untuk jadikan referensi. Gitu. Harus di jurnal atau ya jurnal aja kadang dia menggunakan istilah juga cuma istilah lokalan. Tapi harusnya memang harus dimasukkan istilah aslinya. Ini tadi kalau kamu nggak masukkan istilah aslinya, saya yang tambah benar-benar putaran benar kepalanya. Gitu ya. Oke, enggak ini masukan. Saya nggak menyalahkan ini, tapi besok lagi kalau ada istilah-istilah asing kayak gitu itu kan sebenarnya kan ada istilah tersendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan menerjemahkan. Gitu, Nggih. Baik, terima kasih banyak Bu atas masukannya. Semuanya nggak cuma kamu, besok-besok juga gitu dengan yang lain. Baik, Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke
Contohnya, misalkan ini permutasi alfa. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung, apa makna dari gambar ini atau skema dari ilustrasi di layar ini. Jadi kita bisa lihat dalam permutasi alfa, di sini kan kita bisa lihat 1 itu dipetakan ke 2, kemudian kita lihat juga 2 itu dipetakan ke 1. Jadi dia kembali lagi ke 1. Sehingga bisa kita gambar skemanya seperti ini. Jadi 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 1. Sehingga ini disebut dengan satu cycle atau satu cycle. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya, 3 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 5, 5 ini dipetakan ke 3, sehingga dia balik lagi ke 3. Nah, itu bisa kita gambar skema, yaitu 3 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, sehingga dia balik lagi ke 3. Sehingga ini akan membentuk cycle, atau nanti ini disebut dengan satu cycle. Nah, dari skema ini, itu bisa kita tulis seperti ini, bahwa pada permutasi alfa ini terdapat 2 cycle atau 2 cycle dengan panjang anggotanya itu yang pertama pada cycle yang pertama ini terdapat 2, kemudian yang cycle yang kedua ini terdapat 3. Kalau panjang itu bukan anggota ya, kamu bicara cycle ya panjang cycle-nya. Ini pembahasnya sudah jelas sekali ya, nggak ada tanya sama sekali. Mbak, tadi Mbak sempat saya lupa. Iya, Bu. Sudah jelas ya? Hah? Kalau untuk yang ini, Bu, sedikit jelas, Bu. Kok sedikit jelas, yang banyak nggak jelas, yang mana itu bisa ditanyakan. Iya, Bu. Kan jelasnya sedikit, berarti yang nggak jelas kan Jelas. banyak. Nah, yang banyak itu bisa ditanyakan. Silahkan, sekarang boleh tanya. Nggak usah nunggu saya mempersilahkan, kamu langsung tanya juga boleh. Silahkan, Mbak. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau pembahas ingin menyampaikan. Ya tadi Mbak pembahas kan Mbak sedikit kan tahu kan, apa sedikit kan paham, ada yang berarti kan ada yang Mbak paham. Silakan ditanyakan mumpung belum bablas. Nanti hadirnya itu cuma notasi-notasi seperti ini biar tahu. Apa nanti kalau nggak tahu, nggak paham nanti bingung kok nanti. Atau mau ditambah lagi Mbak Aprilina yang sikel-sikel yang lain yang tidak berurutan seperti ini, coba bisa dihadirkan. Nanti notasinya seperti apa? Nah, ini mungkin kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Pada permutasi beta, itu diketahui bahwa 1 itu dipetakan ke 8, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 7, 6 dipetakan ke 4, 7 dipetakan ke 5, dan 8 dipetakan ke 2. Coba di sini teman-teman tentukan cycle dari permutasi beta tersebut. Mbak. Lo Mbak Aprilina. Iya, Bu. Iya. Coba yang pertama Mbak ya. Cycle-nya. Bisa Mbak? Yang mana, Mbak? Yang beta. Iya. Yang beta cycle pertamanya
1,8,2. Kemudian cycle yang keduanya 3,6,4,3. Cycle yang ketiganya 5,7. 5,7. 5,7. Berarti ada 3 cycle. Ya, benar, Mbak. Jadi, untuk teman-teman semuanya, di sini saya jelaskan bahwa pada permutasi beta ini terdapat 3 cycle. Nah, cycle yang pertama itu 1,8,2. Kenapa bisa 1,8,2? Karena kita lihat di sini 1 dipetakan ke 8, kemudian 8 dipetakan ke 2, lalu 2 ini dipetakan ke 1, sehingga dia balik lagi ke 1. Sehingga cycle-nya itu adalah 1,8,2. Kemudian untuk cycle yang kedua, yaitu 3, 6, dan 4. 3, 6, 4. Di mana 3 itu dipetakan ke 6, kemudian 6 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3, sehingga dia balik lagi ke 3. Maka ini cycle yang kedua itu 3, 6, 4. Kemudian untuk cycle yang ketiga, yaitu 5, 7. Di mana 5 dipetakan ke 7, kemudian 7 dipetakan ke 5. Jadi dia balik lagi ke 5, sehingga dalam permutasi beta ini terdapat 3 cycle. Kemudian jika dari permutasi sigma dan theta, nah sigmanya kan sudah diketahui, tetanya juga gamanya sudah diketahui, maaf. Maka tentukan cycle dari permutasi sigma komposisi gamma. Jadi bisa teman-teman kerjakan juga Istilah untuk putarannya nanti dihapus ya, Mbak? Iya, Bu. Mbak, ya nanti di dalam tulisannya semua putaran itu dihapus saja. Baik, Bu. Pakai cycle kita aja. Ya, oke. Nanti aja, jangan sekarang. Ya di tulisanmu kan banyak nanti. Itu nggak apa-apa. Nanti aja. Maksudnya kalau yang dikumpulkan. Izin menjawab, Mbak. Ya. Jadi itu untuk cycle-nya ada menghasilkan 2. Nanti di akhir yang pertama itu cara ngerjakannya itu berarti kita kalikan dulu dengan komposisi sigma dan gamma, di mana hasilnya, atau saya kirim, Mbak? Cara Atau pengerjaan. mungkin Mbak bisa langsung share screen aja. Oke, bentar ya, Mbak. Nanti biar saya stop share. Halo, sudah sampai, Pak? Ya, sudah. Nggih, sekedar nggih. Nah, apakah sudah terlihat?
teman-teman. Jadi di sini kan ada sigma dan gamma. Nah, di sini menggunakan komposisi maka dihasilkan satu dipetakan ke 4, 2, 5, 3 dipetakan ke 2, dan 4 dipetakan ke 1, dan 5 dipetakan ke 3. Sehingga 1 dipetakan ke 4 kembali lagi ke 1, sehingga dia membentuk satu cycle, yaitu 1, 4. Kemudian yang 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, 3 kembali lagi ke 2, sehingga dia membentuk cycle kedua, yaitu 2, 5, 3. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan mencari cycle dari sebuah permutasi ini, maka kita melihat kalau misalkan dia balik lagi ke dirinya itu, berarti itu udah menunjukkan bahwa dia itu satu cycle seperti ini. 1 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 1. Dia balik lagi ke 1. Itu yang dinamakan dengan satu cycle. Kemudian yang kedua, 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, sehingga dia balik lagi ke 2. Maka ini dinamakan satu cycle. Dengan kata lain bisa kita artikan bahwa di sini itu 1 dipetakan ke 4, kemudian 4 itu juga dipetakan lagi ke 1, sehingga dia balik. Begitu juga dengan cycle yang kedua. 2 ini dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, dan 3 itu dipetakan kembali ke 2. Seperti itu untuk notasi cycle. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya kita masuk ke permutasi genap dan ganjil. Nah, Kita maksimal jam 3 ya? Iya, Bu. Agak cepat aja, Mbak. Nah, sebuah permutasi genap itu sebuah permutasi ganjil itu dinyatakan sebagai hasil perkalian sejumlah ganjil. Kemudian sebuah permutasi genap itu dinyatakan sebagai perkalian yang hasilnya itu sejumlah genap. Nah, untuk mempersingkat waktu kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, di sini kita menentukan manakah permutasi-permutasi berikut yang termasuk permutasi genap atau permutasi ganjil. Misalkan pada permutasi alfa itu kan tadi kita udah tahu bahwa 1 itu dipetakan ke 8, kemudian 8 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Berarti di sini dia membentuk satu cycle, kemudian 3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 4, 4 dipetakan lagi ke 3. Dia membentuk cycle yang kedua. Kemudian di sini 5 dipetakan ke 7, terus 7 lagi kembali dipetakan lagi ke 5, sehingga di sini terdapat 3 cycle. Nah, ini merupakan hasil dari permutasi ganjil, karena dia memiliki 3 cycle. Kemudian pada permutasi beta, itu 1 dipetakan ke 8, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 2. Nah, kita lihat di sini cycle-nya. Berarti 1 dipetakan ke 8, 8 dipetakan ke 2, lalu 2 dipetakan ke 1. Berarti ini satu cycle, kemudian 3 itu ke dirinya sendiri, dipetakan ke 3, kemudian 4 juga dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 5, 6 dipetakan ke 6, dan 7 dipetakan ke 7. Sehingga di sini terdapat 6 cycle. Itu dinamakan, itu bisa kita sebut dengan permutasi genap. Lalu kita masuk ke permutasi siklik. Nah, suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M dengan objek itu A1, A2, A3 sampai AN putaran, itu bisa dikatakan permutasi siklik berderajat M, di mana M itu merupakan putaran, dan anggotanya itu memiliki M putaran ini. Nah, muncul lagi toh. Putarannya muncul lagi. M-nya sama N besaran mana? Itu ditukar, Bu. Jadi N-nya itu ditukar menjadi M, berderajat M. Kamu maksud nggak tuh? Kalau N-nya itu boleh sampai berapa?
Terus M objeknya itu boleh sampai berapa? Jadi pertanyaan saya, M dengan N itu kalau dibanding besar mana, apa boleh sama atau bagaimana? Boleh sama, Bu. Boleh lebih? Iya. Nanti kasih contoh ya. Nah, di Oke. sini kan berarti dalam Putarannya permutasi, nanti dibuang ya. Kamu kalau begitu putaran jangan disebut putaran dong. berarti sikel aja ya, Bu? Mau dari tadi. Ya, mohon maaf, Ibu. Oke. Nah, berarti di sini Lanjut. nanti anggotanya memiliki M sikal, lalu objek sisanya itu merupakan invarian atas F. Nah, F itu nanti kita bisa lihat jika FA itu sama dengan A atau dirinya sendiri. Jadi invarian itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, contohnya supaya teman-teman lebih jelas, kita bisa lihat pada permutasi alfa, di mana satu ini dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 5, 6 dipetakan ke 6. Maka akan diperoleh sikal, yaitu 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 ke 4, 4 ke 3, 3 kembali lagi ke 1. Nah, itu untuk sikal yang pertama. Kemudian kan di sini 5 dan 6 itu dia balik ke dirinya sendiri. Nah, 5 dan 6 ini dinamakan invarian. Sehingga permutasi alfa ini dikatakan siklik karena terdiri atas 4 putaran. 4 putaran yang dalam sikal ini, dan sisanya itu invarian. Jadi, dia itu memiliki invariannya. Lalu beda kasus lagi jika, nah seperti ini. Jika dia tidak memiliki invarian, maka permutasi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai permutasi siklik. Kita lihat contohnya pada permutasi beta, di mana 1 itu dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5. Nah, di sini kan kita lihat pada sikal yang pertama itu kan berarti 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1. Maka alfanya itu 1, 2, 3, 4, terus 5 ke 6, 6 ke 5. Nah, 5 dan 6 ini tidak invarian karena 5 itu ke 6 dan 6 itu ke 5. Jadi, suatu permutasi itu bisa dikatakan siklik apabila dia memiliki invarian. Nah, sehingga permutasi beta ini tidak siklik karena dia tidak memiliki invarian, dalam artian sisanya itu bukan invarian. Jadi di sini kita harus mencari yang sisa dari sikelnya ini itu merupakan invarian, yaitu FA sama dengan A. Nah, contohnya seperti ini. Permutasi dari sigma ini merupakan dikatakan permutasi siklik karena kan dia terdiri dari 3 putaran atau sikal dan sisanya itu invarian, di mana dia memiliki invarian. Invarian ini kan 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 5. Jadi permutasi siklik itu harus memiliki sisa yang invarian. Kemudian kita masuk ke ini contoh grup permutasi tadi. Mbak, sebentar lah balik ke belakang. Ini kan ada di situ sigma dikatakan siklik karena terdiri atas 3 sikal. Jadi di sini kan diketahui bahwa alfanya itu tadi 1, 2, 3 itu kan itu bukannya 1 sikal. Jadi yang 1 sikal itu 1 ininya atau seanggotanya, perulangan anggotanya. Yang tadi kan di awal kita menjelaskan bahwa sikal itu misalnya dari pengelompokannya itu jadi 9. Ya. Ini di sini kan sikalnya kayaknya ini dibuat di anggotanya kan, anggotanya yang dibuat. Jadi sebenarnya sikalnya itu ini terdiri 1 sikal atau memang 3 sikal di anggotanya. Jadi ini terdiri dari 1 sikal dengan 3 anggota, Mbak. Nah, kan 1 sikalnya itu kan tadi udah kita pelajari kan cara mengerjakannya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, dengan anggotanya itu 1, 2, 3 ini. Jadi di bawahnya itu sigma dikatakan siklik karena terdiri atas 3 sikal atau terdiri atas 1 sikal atau gimana? Terdiri atas 1 sikal dengan 3 anggota harusnya, Mbak. Berarti di bawahnya kan, Mbak? Iya, karena kan 1 sikal itu kan berarti kayak yang 1 siklus itu kan.
satu siklik itu, kemudian di dalamnya itu kan terdapat anggotanya. Gitu. Terima kasih, Mbak. Nah, kemudian kita masuk ke contoh grup permutasi. Nah, kita misalkan S ini dengan anggota himpunan 21 dan 22, jika permutasi berbeda yang kemudian didefinisikan pada S sebanyak 2 faktorial, sehingga diperoleh P2 adalah himpunan simetri dari permutasi berderajat 2. Maka kita akan menunjukkan bahwa P2 terhadap operasi komposisi ini membentuk grup dan dia itu merupakan grup komutatif. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa S itu dengan anggota himpunannya adalah 21 dan 22. Nah, dengan permutasi sebanyak 2, sehingga kita akan memperoleh P2-nya itu alfa dan beta, yaitu 2 elemen, permutasi alfa dan permutasi beta. Kemudian akan dibuktikan bahwa P2 terhadap operasi itu membentuk suatu grup. Nah, suatu grup itu kan bisa dikatakan grup apabila dia memenuhi sifat-sifat. Ini ditinggalkan saja, pembuktiannya ditinggalkan saja, lanjut saja, ini waktunya udah. Berarti yang ini harus dijelaskan ya, Bu? Biar nanti temanmu sendiri yang kerjakan, pasti sudah bisa. Oke, nah ini nanti siapa? Kan contohnya tadi kan sudah ada S3, itu caranya gimana kan tahu. Dan ini kan operasinya seperti apa juga tahu. Oke, irit waktu, Mbak. Oke, nah untuk ini, untuk yang P2 terhadap operasi komposisi ini, teman-teman bisa buktikan apakah dia membentuk suatu grup jika dia memenuhi 4 sifat berikut. Itu bisa teman-teman buktikan sendiri. Jika dia telah memenuhi 4 sifat berikut, maka dia akan membentuk suatu grup. Nanti bisa teman-teman buktikan. Yang pertama, dia itu tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki inverse. Maka P2 terhadap operasi itu membentuk grup. Terus kan kita akan membuktikan juga bahwa itu akan membentuk grup komutatif. Nah, ini bisa teman-teman buktikan. Sehingga kesimpulannya nanti adalah P2 terhadap operasi itu akan membentuk grup dan merupakan grup komutatif. Sekian presentasi terhadap pemaparan materi mengenai grup permutasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sudah paham semua kok, nggak tahu bingung. Tapi sampai di permutasi itu masih bisa dipahami dengan baik mestinya. Karena cuma di permutasi itu kan elemennya yang jelas kan bentuknya permutasi dari elemen-elemen dari himpunan awal yang diketahui. Kemudian dari permutasi itu dianggap sebagai satu elemen dalam himpunan yang memuat semua permutasi dari himpunan tersebut. Dan ketika diberikan operasi komposisi, karena permutasi itu fungsi, jadi komposisi yang operasi yang dilibatkan ya pasti komposisi fungsi begitu. Dan dia ternyata dia membentuk grup yang disebut dengan grup permutasi. Nah, di sini tolong diingat notasi-notasi baik elemen, himpunan, jadi grup permutasi tertentu dan operasinya, kemudian notasi sikel, kemudian operasi bagaimana menentukan inverse dan sebagainya. Jadi nanti bisa jadi inverse dari beta. Katakanlah saya punya suatu beta, suatu permutasi, saudara harus bisa menentukan apa itu beta inverse-nya. Bagaimana komposisinya. Bagaimana jika yang dikenalkan hanya notasi-notasi sikelnya saja, itu saudara harus mengenal itu. Minimal itu. Oke, untuk kali ini saya terima kasih untuk presenter Mbak Aprilina. Terima kasih sekali untuk presentasinya hari ini, dan beberapa saya berikan masukan terutama untuk istilah dan sebagainya. Ini tidak hanya untuk Mbak Aprilina, tapi semuanya. Dalam kita menulis ilmiah, kita tidak bisa sembarangan, gitu ya. Jadi harus ada yang diacu, dan yang diacu itu harus kredibel, gitu ya, kredibel. Dan misalnya dari jurnal, dari buku yang memang selama ini ya sudah diakui begitu. Jurnal pun juga harus jurnal yang baik, karena kalau kita mengandalkan tulisan di internet itu semua orang bisa menulis di internet gitu. Tapi apakah di sana benar atau tidak ya kita acuannya memang tidak hanya satu gitu. Jadi acuannya pasti banyak. Ini untuk semua loh, tidak hanya di dalam aljabar saja, tapi bahkan menulis
menulis tesis itu sangat penting sekali gitu. Jadi saudara bagaimana contohnya ya. Jadi yang saya tuh kemarin saya sempat pening membimbing gitu. Jadi sudah melibatkan beberapa variabel, tapi mendefinisikan variabelnya itu tidak konsisten begitu loh, maksudnya referensi yang diambil itu dia membuat definisi operasional seperti apa, kemudian yang lain seperti apa. Tapi ada yang benar-benar nggak diacu sama sekali ditulis di situ, itu kan nggak bisa, itu harus dibuang begitu. Terus ada yang muncul beberapa kali di ini tapi nggak digunakan. Ya boleh kalau memang sudah terlalu banyak batasan yang digunakan di situ, mungkin terlalu sulit diukur dan sebagainya, itu bisa jadi itu dihilangkan karena mungkin sulit menentukan indikator. Tapi dari definisi mestinya ke indikator itu ya harus nyambung, ada benang merahnya. Sampai dengan diterjemahkan dia menjadi indikator untuk soal atau instrumen ya begitu. Itu harus ada benang merahnya. Dan ternyata di sana itu masih banyak kesalahan yang muncul gitu. Jadi saudara jangan, jadi saya tahu kok pemikirannya seperti apa. Dan saya tahu keterbatasannya seperti apa yang menjadi kesulitan saudara. Mencari referensi. Terus kalau pendidikan itu benar-benar harus banyak baca. Harus banyak baca. Terus banyak baca itu mestinya ya di sumber utama ya, bukan di tesisnya siapa diambil, aku dari ngambil buku yang diacu seperti itu tuh nggak bisa. Jadi hati-hati itu. Pokoknya kalau kita nulis ilmiah itu harus mengacu pada sumber yang kredibel. Begitu. Itu penting sekali. Oke, untuk saat ini saya terima kasih ya Mbak Aprilina, dan silakan untuk istilah-istilah ini yang terutama harus banyak dibenahi. Mohon maaf. Bu, untuk yang pekan depan materinya yang apa ya Bu ya? Oh, sudah tak tulis di ini, pada nggak baca di Bismat ya? Sudah sudah dibaca beberapa belum? hari yang lalu. Oh, saya pekan kemarin kita lihat masih belum muncul Bu. Oke, matur suwun Ibu. Beberapa hari yang lalu kayaknya saya lupa ngasih tahu. Sudah saya tuliskan kok. Oh, sudah saya tuliskan di sana. Coba nanti dilihat ya, kalau ternyata belum terlihat ya kabari saya. Itu sudah saya tulis. Oh iya. Siap. Ya, terima kasih sekali untuk semuanya, dan kalau banyak salah saya juga minta maaf, jaga kesehatan. Sehat selalu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Karyati. Selamat sore. Sore Bu. Ya, saya Terima kasih. live ya. Oh ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya live ya. Ya Bu. Iya, Bu.